Mohon perhatian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, boleh mungkin ketua kelas dipimpin teman-teman membaca dalam. Baik, Pak Izin, Pak. Baik, teman-teman sekalian, Pak Izin. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama dan setiap masing-masing berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih pada ketua kelas. Mungkin untuk membuka, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Rafilah Misrina. Hadir, Pak. Baik. Kemudian yang kedua, Muhammad Rangga Afriza. Hadir, Pak. Alhamdulillah, hadir semua. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai penegakan hak asasi warga negara. Lebih spesifiknya lagi, kita akan membahas tentang gimana sih cara mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin untuk membuka, ada yang mau memberikan pendapat nih, apa sih hak asasi warga negara itu? Saya Pak, hak asasi warga negara itu adalah setiap hal yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara. Contohnya kayak pendidikan, keamanan, dan juga kesehatan. Baik, terima kasih Ramila. Mungkin aplaus untuk Ramila. Tepat yang dikatakan oleh Ramila bahwasanya hak asasi warga negara adalah segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh warga negara, tidak terkecuali pendidikan di Indonesia. Kita bisa melihat dua foto yang yang berbeda gitu. Yang satu adalah sekolah yang sangat megah seperti istana di Bekasi yang namanya Alexandria School. Kemudian yang kedua, sekolah yang dalam tanda petik seadanya di Mimika, Papua Tengah. Apa yang kalian simpulkan dari kedua foto ini? Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Dan dua foto tersebut bisa kita simpulkan sebagai kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Tetapi anak-anak, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang isinya itu ada 5 ayat, itu menyebutkan bahwasanya pendidikan itu sebenarnya dijamin oleh pemerintah. Jadi setiap warga negara itu sebenarnya dijamin pendidikannya oleh pemerintah. Jadi di satu sisi pendidikan itu dijamin, tapi kenyataannya kesenjangan masih terjadi. Apakah ini bisa kita sebut sebagai keadilan, anak-anak? Oke, baik. Setelah ini Bapak minta kalian membuat sebuah kelompok kecil, mungkin 4-5 orang, dan Bapak minta kalian untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama, kenapa sih kesenjangan pendidikan itu masih terjadi di Indonesia? Kemudian yang kedua, langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut? Boleh? Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Silakan. Diskusi Bapak cukupkan. Mungkin untuk kelompok 1 boleh memaparkan hasil diskusinya. Baik Pak, menurut kelompok 1 itu penyebabnya ada minimnya sarana dan prasarana di sekolah daerah terpencil seperti perpustakaan dan laboratorium, Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Nah, mungkin solusinya itu pemerintah harus membangun sekolah yang layak dan lengkap fasilitasnya di daerah terpencil. baik, terima kasih kelompok 1 atas hasil analisisnya. Mungkin boleh langsung kelompok 2 dipersilakan untuk Baik, Pak. Menurut kelompok 2, penyebabnya adalah banyaknya keluarga yang kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan. Untuk pertanyaan nomor 2, Solusinya, pemerintah harus memberikan beasiswa dan dukungan finansial untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu, baik, Pak. hasil analisis yang tidak kalah baik dari kelompok 2 boleh kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Jika kita telah lebih dalam lagi, jika kita cari tahu lebih dalam lagi, ternyata ada lebih banyak penyebab kenapa sih pendidikan di Indonesia itu masih terjadi ketimpangan. Yang pertama, betul tadi yang dikatakan kelompok 1 bahwasanya minimnya sarana dan prasarana. Mungkin ini tuh menjadi alasan yang mendasar gitu. Kenapa sih pendidikan di Indonesia itu masih mengalami kesenjangan? Bagaimana caranya pendidikan bisa berjalan dengan optimal kalau lantai aja masih tanah, kalau tembok aja masih kayu yang bolong-bolong gitu. Kemudian yang kedua, terbatasnya tenaga pendidik terlebih yang berkualitas. Bapak pernah berbincang dengan rekan Bapak sesama guru. Bapak bertanya, bro, kamu tuh mau gak sih sebenarnya ngajar di daerah terpencil gitu? Jawabannya mungkin cukup membuat Bapak kaget gitu. Jawabannya mau, tapi dengan catatan hidupnya harus terjamin gitu. Hal inilah mungkin yang menjadi hambatan guru-guru di Indonesia. Kenapa sih nggak ngajar di
di daerah pedalaman gitu, karena hidupnya kurang terjamin. Kemudian yang ketiga, ekonomi keluarga yang kurang mampu. Di luar sana anak-anak ternyata masih banyak keluarga yang untuk makan aja masih susah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja masih susah, sehingga pendidikan yang mungkin bagi mereka kurang diprioritaskan akhirnya terpinggirkan gitu. Kemudian yang keempat, akses terhadap teknologi yang terbatas. Mungkin kita di sini bisa belajar menggunakan laptop, bisa belajar menggunakan laptop, tapi saudara-saudara kita di luar sana, saudara-saudara kita di daerah yang terpencil, apakah bisa merasakan hal yang sama? Belum tentu. Kemudian yang terakhir, kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak mendukung kemajuan pendidikan. Ternyata masih ada di luar sana mindset yang buat apa sih sekolah kalau akhirnya tidak fokus juga, khususnya untuk perempuan. Hal ini tentu sangat menghambat pemerataan pendidikan di Indonesia gitu. Kemudian apa sih solusinya? Yang pertama, pemerataan fasilitas dan infrastruktur. Tentu untuk terjadinya pembelajaran yang optimal perlu fasilitas yang memadai gitu. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru ini merupakan PR yang besar bagi Indonesia. Jangankan di daerah pedalaman, di daerah perkotaan sekalipun kesejahteraan guru ini masih belum tercukupi secara sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, dukungan finansial dan beasiswa. Beasiswa ini sangat berharga kan? Terlebih untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kemudian yang keempat, pemerataan dan pemanfaatan teknologi yang maksimal. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya pemerataan itu sangat sulit terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan. Mobilitas antar daerah itu sangat sulit gitu. Jadi di balik keterbatasan tersebut perlu adanya pemanfaatan teknologi yang maksimal. Misal kita hanya bisa belajar menggunakan handphone, jadi kita perlu memanfaatkan sebaik mungkin dari telepon yang kita punya. Kemudian yang terakhir, pembinaan mindset masyarakat. Tadi mindset yang kurang baik dan menghambat pemerataan pendidikan Indonesia itu perlu kita bina. Mungkin suatu saat kita jadi pemerintah, kita jadi tokoh masyarakat, jadi tugas kita untuk membina mindset masyarakat tersebut gitu kan. Sekian penjelasan dari Bapak. Ada yang mau bertanya? Jika tidak, biar Bapak yang bertanya. Bapak sudah menyiapkan soal yang perlu kalian isi di rumah saja, diisi dengan tepat dan teliti, karena ini akan Bapak masukkan ke daftar nilai yang minggu depan akan Bapak kumpulkan. Baik, sampai sini. Ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Silakan Rangga. Jadi kesimpulannya, setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan yang layak dan hal tersebut dijamin oleh pemerintah. Walaupun banyak sekali tantangannya untuk terciptanya pendidikan yang merata, harus dilakukan lebih banyak upaya untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih Pak Rangga atas kesimpulannya. Jadi anak-anak, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak terkecuali saudara-saudara kita yang ada di tempat tertinggal, terpinggir, atau mungkin keluarga-keluarga miskin. Mereka semua adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah ini punya mungkin bisa dibilang hutang kepada warganya untuk menjamin pendidikannya gitu. Kita bisa melihat tadi ada 5 sedikitnya yang apa sih penyebab pendidikan di Indonesia itu masih terjadi kesenjangan gitu. Tapi anak-anak, dari banyaknya hambatan-hambatan tersebut, kita harus bisa merancang, kita harus bisa menyiapkan. Pemerintah harus bisa mengambil peran lebih banyak untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa diselesaikan tugasnya dengan baik, jangan mencontek, karena sekali lagi tugas ini akan Bapak masukkan ke daftar nilai. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.